Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Thorik, nomor NIM 0101222102. Saya sebagai mahasiswa KPI C semester 4, dan di sini saya akan menjelaskan penggunaan teknologi dalam dakwah. Dan di sini saya akan menjelaskan penggunaan teknologi dalam dakwah itu ada pengertian. Di situ ada pengertian dakwah. Nah, pengertian dakwah itu secara bahasa berarti memanggil atau mengundang, ajakan, imbauan, dan hidangan. Dapat diartikan sebagai seruan atau ajakan. Dakwah juga ada upaya menyuruh atau mengajak manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan dengan cara yang bijaksana dan tanpa kekerasan, paksaan, atau kekuatan senjata yang tertentu. Nah, jadi dalam usaha penyerukan menyampaikan konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, jadi serta membimbing pengalamannya dalam kehidupan masyarakat dan penghidupan bernegara, mengerti dakwah Islam juga kegiatan yang bersifat menyuruh, mengajak, dan memanggil manusia, serta ukhuwah Islamiyah syariah yang terlebih dahulu. Itu ada manfaat media sosial. Nah, jadi manfaat media sosial itu ada teknologi media sosial seperti internet, televisi, dan radio telah memudahkan dakwah Islam dengan cara yang lebih efektif dan luas. Dalam masyarakat dapat mengakses informasi keislaman dengan mudah dan cepat melalui internet, serta menonton tayangan televisi, radio yang membahas nilai-nilai Islam, dan serta integrasi platform yang tepat, integrasi platform media sosial yang paling relevan dan populer di kalangan audiens dalam target dalam beberapa mencakup umum, digunakan untuk Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Dan yang kedua itu ada buat konten, membuat konten yang menarik. Jadi kita membuat konten yang lebih menarik agar mad'u itu menarik, apa yang dilihat itu menarik. Dalam kita membuat video serta membuat konten itu, kita menyatukan dakwah-dakwah serta kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sederhana untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Nah, yang ketiga itu ada jadwalkan posting secara konsisten. Jadi kita membuat konten yang menarik serta kita mengadakan sebuah dakwah, dan kita meletakkan postingan itu di platform-platform yang tertentu, itulah seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Dan kita harus menjadwalkan, kita memasukkan postingan konten-konten yang dapat dilihat oleh sebanyak mungkin. Di situ ada sistem informasi pendukung dakwah. Dalam sistem informasi pendukung dakwah itu ada berbasis data Al-Quran. Sistem informasi ini menyediakan akses elektronik Al-Quran, termasuk terjemahan, tafsir, dan pencarian ayat-ayat tertentu. Dan sistem ini memungkinkan para da'i dan membaca Al-Quran untuk dengan mudah mempelajari ayat Al-Quran. Dan itu ada akses kajian ceramah. Dalam akses aplikasi ini menyediakan aksesnya berbagai kajian, ceramah, dan khutbah. Para da'i dapat mengunggah rekamannya kajian dan ceramah mereka, dan audiens dapat mengakseskan secara mudah. Dalam fitur seperti sistem notifikasi, melihat kategori kajian juga dapat ditambahkan untuk memudahkan pencarian konten. Selanjutnya ada memanfaatkan media sosial. Dalam memanfaatkan media sosial itu, kita mampu menyebarkan dengan cepat media sosial. Kemungkinan dakwah itu untuk menyebarkan dengan cepat dan luas sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih besar dan beragam. Dan itu juga membangun komunitas media sosial, kemungkinan mengkhutbah dan menceramah untuk membangun komunitas online yang kuat dan aktif, serta memungkinkan interaksi antar pengguna. Di situ ada juga menyebutkan cakrawala dakwah media sosial
sebagai sarana dakwah, memberikan kemudahan kepada dai, melebarkan sayap-sayap dakwah sehingga dapat memperluas cakupan dakwah, dan menggunakan berbagai platform itu yang tadi kita platformnya seperti YouTube, Facebook, Instagram. Di situ kita dapat menyebarkan dakwah. Dan selanjutnya itu ada peran teknologi dalam komunikasi. Dari peran teknologi dalam komunikasi itu kita telah memungkinkan terjadinya komunikasi lintas benua, lintas negara, bahkan di pedesaan. Hal ini telah memudahkan kita dapat berdakwah Islam dalam menanamkan nilai-nilai moral dan berkomunikasikan pesan-pesan keislaman ke berbagai kalangan. Ada beberapa tertentu itu kalangan pengelolaan data. Di situ kita membuat data tertentu untuk menyampaikan dakwah tersebut. Penggunaan internet, dan kita yang tadi platform internet itu bisa kita seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Perubahan cara berkomunikasi, itulah kita menyampaikan dakwah, berkomunikasi yang lebih baik sesama hak-hak yang kita tentukan. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan efisiensi, meningkatkan akses informasi. Dan ada juga mencantumkan ayat dakwah. Di situ artinya penyebaran pesan dakwah itu melalui media sosial. Itu ada Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 menyebutkan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Media sosial dapat menggunakan untuk menyebarkan pesan dakwah kepada banyak orang dengan cara berstruktur dan terencana. Dengan cerdas menggunakan media sosial, kita dapat berbagai hikmah, pelajaran dan inspirasi secara efektif dan audiens yang lebih luas. Dan ada beberapa pertanyaan di situ. Ada beberapa, bagaimanakah konten dakwah dalam media sosial yang perlu kita hindari. Jadi kita dalam menghindari konten-konten dakwah dalam media sosial itu, kita beberapa ada konten-konten tidak bermutu seperti penyebaran hoaks dalam informasi pembohongan, seperti ada pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat atau waktunya. Yang kedua ada pertanyaan, bagaimana cara kita menyikapi perkembangan teknologi dalam hidup kita sebagai umat Islam. Nah, dalam menghadapi era digital ini, kita yang meyakinkan perkembangan pesat, kita harus mampu mempertahankan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara bijak dan bertanggung jawab, serta memanfaatkannya untuk memperkuat dakwah Islam. Nah, jadi intinya kita dalam menyampaikan dakwah itu, kita harus memilih apa yang kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan kita jelaskan kepada dai, kepada mad'u. Nah, kita harus memilih poin-poin yang tertentu dan bermutu untuk kalangan masyarakat tertentu agar mereka berubah sifat atau melakukan perbuatan baik untuk kedepannya. Mungkin itu saja dalam penyampaian penggunaan teknologi dalam dakwah itu bisa kita pahami. Mungkin dari kawan-kawan itu saja saya jelaskan. Walaupun ada kesalahan, ada perbuatan, mungkin saya minta maaf. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.